Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Prasetyo akan mempresentasikan hasil laporan karya Edi Suliastioko yang berjudul Analisis Penerapan Keselamatan Kerja dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan Pendekatan Fault Tree Analysis. Pada bab 1, kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Latar belakang dari isi laporan ini yaitu untuk menjaga agar apa yang telah dicapai dan dihasilkan selama pembangunan ini tetap utuh dan selamat, serta menjaga agar proses produksi tetap berjalan secara aman, lancar, dan efisien, maka perlu adanya peningkatan program di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pengoperasiannya tidak luput dari masalah yang dihadapi seperti tempat pembuangan limbah yang berada di sekitar mesin yang sangat mengganggu dalam proses produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Kemudian jumlah ventilasi yang kurang sehingga karyawan kurang nyaman dalam bekerja, merasa gerah dan tidak semangat untuk melakukan aktivitasnya. Rumusan masalahnya yaitu apakah tingkat kecelakaan kerja berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja. Tujuan penelitian yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan program keselamatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi agar penyebab kecelakaan dengan cara membangun model fault tree analysis. Manfaat penelitian yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan menganalisis pengukuran hasil usaha program keselamatan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui perbaikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan berdasarkan analisis yang diperoleh. Batasan masalah, yaitu bahaya-bahaya yang terjadi yang disebabkan oleh manusia atau peralatan yang bekerja serta lingkungan kerja, termasuk kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Kita masuk pada bab 2. Di bab 2 ini yang akan dibahas yaitu pengertian dengan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, fault tree analysis. Yang ketiga, program keselamatan kerja. Yang keempat, unsur-unsur yang mendukung program keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah spesialisasi kesehatan atau spesialisasi di bidang kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar tenaga kerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik ataupun mental, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang disebabkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Fault tree analysis. Fault tree analysis, suatu analisis pohon kesalahan. Secara sederhana dapat kita uraikan sebagai suatu teknik analisis di mana suatu status yang tidak diinginkan menyangkut kesalahan suatu sistem dianalisa dalam konteks operasi dan lingkungannya untuk menemukan semua cara yang dapat dipercaya dan peristiwa yang tidak diinginkan dapat terjadi. Fault tree atau pohon kesalahan yaitu sendiri adalah suatu model grafis yang menyangkut berbagai paralel dan kombinasi percontohan kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan kejadian dari peristiwa yang tidak diinginkan yang sudah didefinisi sebelumnya. Untuk membangun fault tree analysis diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendefinisikan kecelakaan kerja. Mendefinisikan kecelakaan. Pada dasarnya, kecelakaan yang sering terjadi di perusahaan adalah akibat dari para pekerja itu sendiri.
yang mana pekerja tersebut kurang berhati-hati dalam mengerjakan pekerjaannya. Misalnya seperti jari terluka karena terkena pisau potong atau hal sebagainya. Kecelakaan ini sering terjadi dan menyebabkan karena penerangan dalam ruangan kurang terang. Yang kedua, mempelajari sistem dengan cara mengetahui spesifikasi peralatan lingkungan kerja dan prosedur operasi. Dalam hal ini, para pekerja kurang memperhatikan dan juga mengabaikan lingkungan kerja pada kondisi yang memungkinkan kecelakaan kerja dapat terjadi. Perusahaan memberikan pembelajaran terhadap karyawannya dalam usaha mengurangi tingkat kecelakaan. Pembelajaran tersebut berupa program K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi pencegah kecelakaan kerja, pencegahan kebakaran, menunjang kehandalan operasi pabrik, dan pembinaan. Yang ketiga, mengembangkan pohon kesalahan. Mengembangkan pohon kesalahan. Setelah mendefinisikan kecelakaan, kemudian mengembangkan pohon kesalahan yang nantinya dapat ditemukan penyebab dari kecelakaan dapat terjadi. Dan kemudian mencari solusi bagaimana kecelakaan yang terjadi dapat diantisipasi. Program keselamatan kerja. Yang pertama yaitu moral. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, ekonomi. Moral. Perusahaan dalam melaksanakan pencegahan atas dasar rasa kemanusiaan, sehingga bila terjadi kecelakaan, perusahaan mempunyai suatu beban moral. Juga perusahaan mengusahakan tindakan pencegahan guna tidak akan terjadi suatu kecelakaan yang sama. Hukum. Setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Ekonomi. Perusahaan mengadakan kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila terjadi kecelakaan, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebagai ganti rugi dan juga terganggu produktivitasnya. Unsur-unsur yang mendukung program K3. Yang pertama yaitu dukungan manajemen puncak. Manajemen puncak haruslah memberikan dukungan secara aktif pada program keselamatan dapat tetap hidup dan menjadi efektif. Dan ditandai antara lain dengan kehadiran secara pribadi pada rapat-rapat yang membahas masalah K3 dan pemeriksaan pribadi secara periodik. Yang kedua yaitu pengangkatan seksi keselamatan. Seksi keselamatan kerja memberikan perhatian kepada aspek manusiawinya dan bukan hanya aspek tekniknya. Hubungan antara direktur keselamatan kerja dengan karyawan-karyawan bersifat fungsional, yang artinya direktur keselamatan kerja berhak memerintah dan memaksakan perintahnya untuk menjalankan peraturan-peraturan dalam bidang keselamatan kerja. Yang ketiga, rekayasa suatu pabrik dan operasi yang aman. Syarat-syarat dan usaha keselamatan adalah rekayasa yang sehat dan berorientasi ke masa depan. Semua itu meliput tempat-tempat kerja bersih, penerangan baik, pemasangan ventilasi dengan tepat. Semua peralatan yang berbahaya haruslah dilakukan sejauh mungkin. Pekerjaan dengan menggunakan perlindungan diri digunakan sebagaimana mestinya, dan semua perlindungan yang direkayasa harus dilaksanakan dengan baik agar keselamatan kerja tidak terjadi dan proses operasi dapat berjalan secara umum. Yang keempat, pendidikan karyawan agar bertindak secara aman. Pendidikan karyawan agar bertindak secara aman merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan kecelakaan. Maka biasanya perusahaan memberikan pendidikan agar bertindak, berpikir, dan bekerja secara aman. Pada bab 3, kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data, yang dibahas yang pertama riset lapangan. Yang kedua riset kepustakaan. Riset lapangan atau data premier. Pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara langsung dan sistematis kepada beberapa pihak, diantaranya pemilik perusahaan,
kepala bagian produksi, kepala shift K3, dan para karyawannya Yang kedua, riset kepustakaan. Riset kepustakaan atau data sekunder adalah penelitian dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, seperti hubungan antara tingkat keselamatan kerja dan tingkat produktivitas. Baiklah, kesimpulan dan saran pada laporan ini yaitu kesimpulan: kecelakaan kerja masih bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena ketidakhati-hatian para karyawan dalam melaksanakan tugasnya dan banyak karyawan yang tidak mengindahkan anjuran dari perusahaan atau dengan tidak memakai alat perlindungan diri yang telah disediakan oleh perusahaan. Sarannya itu mengadakan safety talk dan training pada setiap 3 bulan sekali untuk diberikan pengarahan dan kegunaan alat perlindungan diri yang mereka pakai setiap hari. Baiklah, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.